Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 pada hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anakku sekalian, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, ayah dan bunda kita, serta guru-guru kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah dan penyakit. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang materi sabar ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tawakal dan juga ikhtiar. Untuk kali ini kita akan coba bersama-sama mempelajari tentang materi sabar ya. Sabar menurut bahasa itu artinya tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah, tidak putus asa, dan tabah ya. Jadi itu sabar menurut bahasa. Kemudian sabar menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara istilah ya, pengertian sabar. Nah, sekarang bentuk dan contoh perilaku sabar. Jadi bentuk sabar itu Ustadz rangkum menjadi 3 bentuk. Kalau di buku paket kalian sekitar ada 5 ya. Ustadz rangkum ini menjadi 3 ya. Jadi yang pertama, bentuk sabar adalah sabar dalam menerima cobaan dari Allah ya. Jadi sabar dan tabah ketika mengalami musibah ya, seperti bencana alam, kehilangan harta, kecelakaan, atau sakit dan lain-lain. Jadi itu contoh sabar ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh sabar atau bentuk sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Maksudnya apa? Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun kita dalam keadaan letih misalnya, atau malas, bahkan dalam keadaan sakit pun tetap berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu namanya kita bersabar dalam ketaatan. Walaupun dalam situasi kondisi bagaimanapun, kita tetap berusaha untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sabar dalam ketaatan. Kemudian bentuk sabar yang ketiga adalah sabar menjauhi kemaksiatan.
Jadi segala macam kenikmatan dunia itu sering melalaikan manusia. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar atau menahan diri agar tidak silau dengan kesenangan dunia tersebut. Kita berusaha untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya sabar menjauhi kemaksiatan. Sekarang manfaat atau perilaku tawakal, ikhtiar dan sabar ya. Jadi manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berperilaku hidup tawakal, ikhtiar dan sabar, maka yang pertama adalah tidak berputus pengharapan. Tidak putus asa atau tidak putus pengharapan. Kemudian yang kedua, rajin berusaha untuk mencapai tujuan. Kita ada semangat rajin berusaha untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah senantiasa lapang dada dan mudah memaafkan. Jadi itu tiga manfaat perilaku tawakal atau ikhtiar dan sabar. Sekarang sedikit Ustadz sampaikan terkait dengan perbedaan antara sabar dan pasrah ya. Jadi kita sering mengenal kata-kata pasrah. Apa perbedaan antara sabar dan pasrah? Jadi kalau sabar itu adalah menahan diri dari datangnya sesuatu yang kita harapkan. Jadi bersabar, menahan diri dari datangnya sesuatu yang kita harapkan setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, tawakal kepada Allah dan bersabar menunggu datangnya apa yang kita harapkan itu. Sementara sedangkan pasrah itu adalah berharap datangnya sesuatu tanpa adanya usaha. Dia hanya pasrah kepada Allah tanpa ada usaha. Itu dia berharap datangnya sesuatu pada Allah yang dia harapkan, tetapi dia tidak mau berusaha. Itu namanya pasrah. Jadi ada sedikit perbedaan antara sabar dengan pasrah ya. Nah itu anakku sekalian yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya coba kalian kerjakan ya tamrinat itu halaman 31 sampai dengan 32 di buku latihannya jawaban saja. Jadi Romawi 1 sama Romawi 2 itu kalian kerjakan di buku latihan jawaban saja. Kemudian hasil pekerjaan kalian foto dan diupload di e-learning itu ya di KI3. Demikian anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.